Selamat siang, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan, dan judul renungan kita saat ini adalah bahaya hati yang menebal dan telinga yang berat. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, firman Allah membawa perubahan dan mujizat di dalam hidup kita. Bagaimana caranya Allah merubah kita lewat firman-Nya? Pertama-tama firman diterima dengan telinga, atau mungkin dengan pembacaan firman Allah, lalu dicerna di dalam pikiran. Lalu pikiran kita menganalisa, mengerti, dan menerima masuk ke dalam hati atau ke dalam batin kita. Firman yang menjadi rema tersebut akan mengubahkan pengertian dan keyakinan yang salah di dalam diri kita dan digantikan dengan yang baru, yaitu firman Allah. Contoh, di masa lalu saya punya keyakinan kalau ada orang jahat dan mengecewakan, saya harus dendam seumur hidup kepada orang tersebut. Dan kalau saya memaafkan dan berdamai dengan orang tersebut, saya merasa diri saya lemah. Dan karena saya tidak mau menjadi orang yang lemah, saya akan berjuang mengeraskan hati saya supaya saya tidak memaafkan orang tersebut. Lalu satu ketika firman masuk ke dalam batin saya. Firman mengatakan jika seorang mengasihi Allah dan membenci saudaranya, dia adalah penipu. Lalu firman mengatakan anak-anak Allah adalah pembawa damai. Saya tidak mau menjadi seorang penipu dan saya mau menjadi anak Allah. Oleh karena itu, keyakinan saya, pengertian yang salah di masa lalu untuk saya tidak memaafkan orang lain diubahkan oleh firman, sehingga saya menjadi orang yang mengasihi, yang mau mengampuni sesama saya, dan saya mau menjadi pembawa damai. Saya berubah karena firman Allah. Contoh yang lain, di masa lalu saya tidak mau punya pengharapan apapun karena saya merasa kalau saya gagal saya akan kecewa. Dan kecewa itu menyakitkan. Dan karena saya tidak mau punya pengalaman menyakitkan, saya berpikir untuk apa punya pengharapan? Saya tidak mau berharap apa-apa. Saya menjadi orang yang pesimis. Dan saya tidak mau berjuang untuk sesuatu pengharapan. Itulah saya. Lalu satu ketika firman Allah masuk ke dalam batin saya dan mengatakan, di dalam Tuhan ada pengharapan dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Akhirnya saya sadar dan saya mengubah pengertian, keyakinan yang ada di dalam batin saya. Lalu saya mulai mempunyai pengharapan dan saya mulai berjuang untuk pengharapan saya. Akhirnya saya menjadi orang yang optimis. Demikianlah firman Allah mengubahkan hati manusia. Kita kembali kepada nats kita, bahaya hati yang menebal, telinga yang berat. Apa artinya? Artinya adalah seorang yang tidak mau mengerti dan tidak mau menerima firman Allah, hatinya, telinganya berat. Atau seseorang mungkin tahu firman Allah, dia tahu, dia punya pengetahuan tentang firman Allah, tetapi hanya sebatas pikiran atau mungkin sebatas persetujuan. Firman Allah mengatakan sesuatu, dia katakan yes, dia katakan amin, dia setuju. Tetapi firman Allah tersebut tidak menggantikan keyakinan yang salah di dalam batinnya, tidak menggantikan pikiran yang salah di dalam dirinya, sehingga dia tidak ada perubahan. Dia punya pengetahuan firman Allah, tetapi pola pikirnya, kelakuannya masih tidak berubah. Nah, itulah orang yang hatinya menebal, telinganya berat. Bahaya telinga berat, hati menebal. Alkitab mengatakan supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Itulah firman Allah. Jadi artinya untuk orang-orang demikian Allah lepas tangan. Allah tidak ingin mengubah orang tersebut.
karena orang tersebut tidak mau mengubah diri. Dan Allah menyerahkan orang tersebut kepada penghukuman. Bahkan Allah menyerahkan orang tersebut kepada iblis. Mungkin saja orang-orang yang punya pengetahuan banyak tersebut, mungkin secara materi orang tersebut berkelimpahan. Mungkin secara status sosial, mungkin orang tersebut punya banyak hal yang diinginkan oleh dunia. Tetapi di dalam Tuhan, dia adalah orang yang tidak menerima anugerah Tuhan. Betapa Allah rindu mengubah dan membuat terobosan di dalam diri kita. Allah rindu lebih daripada kerinduan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita punya hati yang menebal, telinga yang berat, sehingga akhirnya Allah pun lepas tangan terhadap kita. Lalu mengapa hati seseorang menebal, telinganya berat? Yang pertama, karena orang tersebut tidak hidup menghormati Allah, tidak menghargai kehadiran Allah, tidak menghargai pekerjaan Allah. Orang-orang yang tidak menghargai, tidak menghormati Allah cenderung mempunyai hati yang menebal. Lalu yang selanjutnya, mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cenderung mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan manusia mengerti dan menerima firman Allah. Roh Kudus memampukan manusia untuk mengambil keputusan untuk tunduk dan taat kepada Allah. Roh Kudus memampukan manusia untuk melaksanakan firman Allah, mengambil keputusan dan melaksanakan. Jadi, jika seseorang sudah punya dorongan yang kuat untuk mengambil keputusan sesuai firman Allah, jika seseorang sudah punya dorongan yang kuat untuk melakukan firman Allah, namun dia tidak melakukannya, orang tersebut mendukakan Roh Kudus. Mari kita renungkan untuk diri kita. Dan yang selanjutnya, mengapa seseorang hatinya menebal, telinganya berat? Alkitab mengatakan di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk dari yang semula. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang pernah berbuat dosa lalu diampuni dan menerima anugerah Tuhan, lalu orang tersebut berbuat lagi dengan sengaja melakukan lagi dosa yang sudah diampuni, maka dikatakan orang tersebut keadaannya lebih buruk dari yang semula. Hatinya menebal, telinganya menjadi berat. Itu berbahaya. Oleh karena itu, mari kita renungkan betapa Allah rindu mengubahkan kita. Dia memberikan firman-Nya untuk mengubahkan kita. Tetapi Allah membutuhkan respon kita. Firman Allah jangan dijadikan sebagai mantra. Tetapi marilah kita mengerti. Bagaimana kita mengerti firman Allah. Kita menerima firman Allah. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk menggantikan keyakinan, pengertian yang salah di dalam batin kita. Digantikan dengan firman Allah. Lalu belajar untuk mengambil keputusan dan mentaatinya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadilah orang yang luar biasa di dalam Tuhan, karena Allah kita luar biasa. Demikianlah yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.